Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Rizky Adelia Natasha dalam Jurnal News Siang ini. Di pertemuan minggu ini pada mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita, kelompok 2 memulai presentasinya dengan membawakan materi seputar jurnalisme, sejarah jurnalisme di Indonesia dan dunia, regulasi undang-undang pers di Indonesia, serta kode etik jurnalistik. Berikut laporan pembelajaran saya di minggu ini. Sejarah jurnalisme di dunia, seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2 pada zaman kuno. Sebelum munculnya media cetak modern, jurnalisme lebih bersifat lisan dan disampaikan melalui cerita, legenda, atau pidato. Lalu dilanjut pada zaman Kekaisaran Romawi kuno, pada masa pemerintahan Kaisar Julius Caesar, di mana akta diurna, yakni papan pengumuman sejenis majalah dinding atau papan informasi sekarang, diyakini sebagai produk jurnalistik pertama. Pers, media massa atau surat kabar harian pertama di dunia. Julius Caesar disebut sebagai bapak pers dunia. Lalu dilanjut pada zaman peradaban Mesir, ketika masyarakatnya menemukan teknik pembuatan kertas dari serat tumbuhan yang bernama papirus pada tahun 911 Masehi, dan peradaban Cina muncul surat kabar cetak pertama dengan nama Qing Pao atau Qing Pao, yang berarti kabar dari istana, pada tahun 1351 Masehi pada Kekaisaran Guangzhou. Lalu dilanjut pada era revolusi Amerika dan Prancis. Pada akhir abad ke-18 ditemukan surat kabar seperti The Pennsylvania Packet dan L'Ami du People, memiliki peran penting dalam mempengaruhi pendapat publik dan peristiwa sejarah pada saat itu. Lalu pada zaman modern digital, diawali pada abad ke-20 melihat perkembangan media massa yang pesat, termasuk radio, televisi, dan internet. Hal inilah yang mengubah cara berita disampaikan dan diakses oleh masyarakat. Lalu pada abad ke-21, karena adanya transformasi besar dalam jurnalisme dengan munculnya media sosial dan platform berita secara online. Lalu kita akan masuk ke sejarah jurnalisme di Indonesia. Pada masa kolonial, jurnalisme di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda. Terbitnya surat kabar pertama Batavia's Novels pada tahun 1744 menandai awal sejarah jurnalisme di Indonesia. Namun, pada periode ini, jurnalisme cenderung dikendalikan oleh kolonial Belanda dan digunakan untuk memajukan kepentingan penjajah. Setelah kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia mengalami perkembangan media yang pesat. Banyak surat kabar dan majalah muncul dan kebebasan pers diatur pada Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa media memiliki afiliasi politik, mencerminkan keragaman pandangan politik di Indonesia. Lalu pada masa Orde Baru, kebebasan pers menjadi terbatas dan media dikendalikan secara ketat oleh pemerintah. Karena masalah regulasi yang berubah lebih menekankan kekuasaan penuh atas pemerintahan, maka kebebasan pers dan media berada di bawah aturan Orde Baru. Pada era reformasi, tahun 1998 membuka pintu bagi kebebasan pers yang lebih besar di Indonesia. Dan pada era digital, internet dan media sosial telah mengubah landscape media dan memberikan suara kepada berbagai pihak. Media daring dan situs berita independen
berkembang pesat. Mengenai regulasi pers di Indonesia, ada beberapa di antaranya. Yang pertama, pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Lalu selanjutnya, pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan penyiaran. Lalu selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang LPPR RI. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang LPP TVRI. Peran regulasi dalam menjaga kebebasan pers yang pertama itu mengatur batas-batas hukum, di mana regulasi menetapkan batas hukum yang memastikan bahwa kebebasan pers tidak disalahgunakan untuk merugikan individu atau kelompok. Yang kedua, perlindungan hak privasi. Regulasi melindungi hak privasi individu dari penyalahgunaan media. Yang ketiga, ketertiban dan keamanan. Regulasi membantu mempertahankan ketertiban umum dan keamanan masyarakat dengan menghindari penyebaran berita palsu atau provokatif. Dan yang terakhir, pemberian sanksi. Regulasi memberikan kerangka kerja untuk memberikan sanksi terhadap pelanggaran etika dan hukum dalam praktik media. Lalu kita masuk ke kode etik jurnalistik. Menurut Muhammad Budianak, kode etik jurnalistik adalah seperangkat prinsip dan aturan yang mengatur perilaku dan praktik wartawan dalam mengumpulkan, mengedit, dan menyampaikan berita. Sebagai kode perilaku, acuan ini memberi batasan kepada baik buruknya dan boleh tidaknya sesuatu dilakukan dalam proses peliputan serta pemuatan berita. Kode etik jurnalistik kepribadian wartawan Indonesia berisi 11 pasal dan penafsiran. Sekian laporan pembelajaran saya di minggu ini. Sampai jumpa.